Itulah tujuan kita Yesaya. Temanya jelas. Kekudusan Allah tidak dapat ditandingi dengan apapun yang kita lakukan. Maka kita harus meneladani kekudusan Allah itu dengan menjaga kekudusan di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Kekudusan itu sekali lagi semua aspek kehidupan kita. Bukan hanya rohani. Tapi ujung rambut sampai ujung kaki kita harus juga kudus. Karena Allah kita itu Allah yang kudus. Makanya ditegaskan dalam Yesaya pasal 63, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Karena Allah kita itu kudus. Maka kita juga harus bertindak yang sama, berperilaku yang sama, berpikir yang sama. Harus kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Muncul pertanyaan, Pak Tony, apakah mungkin bisa kita hidup kudus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekudusan, penuh dengan dosa? Ditambah lagi kita punya tetangga kiri kanan, orang berdosa pula. Apa bisa? Bisa. Karena Yesus sudah berikan contoh. Waktu dia hidup 33,5 tahun di dunia ini. Di antara orang-orang berdosa. Yesus tak bisa menjaga kekudusan di hati, pikiran, perasaan. Itu pertama, kita punya teladan. Yang kedua, kita punya Roh Kudus di hati. Untuk memampukan kita hidup dalam kekudusan di dunia yang penuh dengan kekudusan ini. Jadi bisa. Kecuali kalau belum sungguh-sungguh bertobat. Kecuali kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Memang tak mungkin. Allah itu berkuasa total, Bapak Ibu. Itu ditekankan dalam kitab Yesaya 40 ayat 15 sampai 17. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Di hadapannya mereka tidak berarti apa-apa. Dan dianggapnya kurang dari nol. Dan kesia-siaan. Gak ada seorang presiden, gak ada seorang pengusaha di muka bumi ini. Yang lebih besar dari Tuhan. Termasuk kuasanya, gak ada. Yang paling berkuasa di muka bumi ini. Tidak lain, tidak bukan hanya Tuhan. Presiden, raja di mata Tuhan, nol kuasanya. Ini kan berkat pengharapan buat kita. Kalau kita percaya total kepada Tuhan, maka pembelaan Tuhan atas tekanan, atas pergumulan yang kita alami, itu jauh lebih powerful dibanding daripada pembelaan pejabat, pembelaan presiden kepada. Maka jangan menaruh pengharapan kepada manusia. Sia-sia, kecewa kita. Tapi harus kepada Tuhan pengharapannya. Saya juga menjelaskan kepada kita tentang hukuman dan pemurnian. Sekali lagi, kenapa bangsa Israel itu seringkali diizinkan oleh Tuhan harus dijajah oleh bangsa lain, diperbudak oleh bangsa lain? Ya, untuk memurnikan iman mereka. Untuk mendewasakan iman mereka. Juga untuk memurnikan pola pikir, sifat, karakter mereka gitu loh Bapak. Supaya clear and clean di hadapan Tuhan. Itu maksud Tuhan. Sama. Kenapa kita juga masih berpotensi diizinkan Tuhan mengalami persoalan pergumulan dalam hidup ini? Karena Tuhan mau memurnikan iman kita. Mau memurnikan hati dan pikiran kita supaya makin tegak lurus dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau. Hati kita arahkan kepada Tuhan, tapi pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan kita bengkokkan untuk melakukan dosa. Tuhan tidak mau itu Bapak. Maka di balik penghukuman yang Tuhan izinkan kita alami, justru kalau kita lihat, ada maksud tujuan Tuhan yang baik, yaitu pemurnian. Tentang Mesias, saya sudah jelaskan tadi, itu banyak disinggung dalam kitab Yesaya. Pasal 7 ayat 14, Yesaya pasal 53 ayat 5. Baik prosesi kelahiran Yesus, penderitaan Yesus banyak disinggung. Maka saya katakan tadi, salah satu kitab yang banyak diikuti dalam perjanjian baru dari kitab perjanjian lama adalah kitab Yesaya. Untuk itulah saya kali katakan, kalau kita mau memahami perjanjian lama, dan sebaliknya kalau kita memahami perjanjian baru dengan benar, pahami juga dengan benar kedua kitab ini, yaitu PL dan PP. Pengenapan janji keselamatan dan pemulihan.